Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dena Tanuap dengan NIM 221613251461. Di sini saya akan mempresentasikan tentang malaria. Di sini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi malaria, yang kedua ada cara penularan, yang ketiga gejala klinis, yang keempat ada faktor lingkungan, yang kelima ada upaya pencegahan, dan yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama kita memulai dengan definisi malaria. Malaria merupakan salah satu penyakit penyebab masalah kesehatan masyarakat, terutama di negara tropis dan subtropis yang sedang berkembang. Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh parasit protozoa genus Plasmodium dan ditularkan pada manusia oleh gigitan nyamuk Anopheles spesies betina yang bertindak sebagai vektor malaria. Menurut data statistik yang diperoleh riset kesehatan, dinyatakan bahwa spesies parasit malaria yang banyak ditemukan di Indonesia adalah Plasmodium falciparum yang akan mengakibatkan malaria falciparum dengan angka prevalensi sebesar 86,4%. Sedangkan vektor yang banyak ditemukan khususnya di Jawa adalah Anopheles aconitus yang berkembang biak di daerah persawahan dan waktu aktivitas menggigitnya adalah sebelum jam 24 atau jam 11 malam. Selanjutnya yang kedua ada cara penularan. Penyakit malaria ditularkan melalui dua cara, yaitu secara alamiah dan non-alamiah. Penularan secara alamiah atau natural infection, yaitu penularan secara alamiah. Infeksi terjadi melalui paparan gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Sumber infektif malaria pada manusia sangat dekat dengan seseorang, apakah sebagai penderita malaria atau karir. Yang kedua, penularan bukan alamiah. Malaria bawaan atau congenital, malaria pada bayi yang baru lahir disebabkan ibunya menderita malaria. Penularan ini diakibatkan adanya kelainan pada saluran plasenta, sehingga tidak ada penghalang infeksi dari ibu kepada janinnya. Selain melalui plasenta, penularan juga bisa melalui tali pusat. Penularan secara mekanik terjadi melalui transfusi darah atau jarum suntik. Infeksi malaria melalui transfusi darah menghasilkan siklus eritrosit karena tidak melalui sporosit atau siklus hati, sehingga dapat dengan mudah diobati. Yang ketiga ada gejala klinis. Malaria adalah penyakit dengan gejala demam yang terjadi 7 hari sampai dengan 2 minggu sesudah gigitan nyamuk yang infektif. Adapun gejala-gejala awal dari penyakit malaria, yang pertama ada sakit kepala, yang kedua ada menggigil, dan yang ketiga ada muntah-muntah. Gejala klasik malaria yang umum terdiri dari 3 stadium atau trias malaria, yaitu yang pertama ada periode dingin, yaitu mulai menggigil, kulit terasa dingin dan kering. Penderita sering membungkus diri dengan selimut dan sarung, dan saat menggigil, seluruh tubuh sering bergetar dan gigi saling terantuk. Yang kedua ada periode panas. Penderita berwajah merah, kulit panas, dan kering, nadi cepat, dan panas badan tetap tinggi, dapat mencapai 40 derajat Celcius. Respirasi meningkat, nyeri kepala, terkadang muntah-muntah dan syok. Ini termasuk gejala klinis dari periode panas. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor risiko lingkungan yang berpengaruh terhadap kejadian malaria yaitu faktor geografis. Indonesia sangat menguntungkan terjadinya transmisi malaria. Seperti yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah faktor yang berpengaruh pada perkembangan biakan dan kemampuan hidup vektor malaria. Lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap nyamuk Anopheles yaitu yang pertama ada suhu, yang kedua ada kelembapan, yang ketiga ada hujan, yang keempat ada ketinggian, yang kelima angin. Yang keenam ada sinar matahari, arus air, kawat kasa, dan keadaan dingin. Yang kedua ada faktor lingkungan secara biologi. Faktor lingkungan biologi adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berpengaruh pada perkembangbiakan nyamuk malaria. Yang ketiga ada faktor lingkungan secara sosial budaya.
yaitu sosial budaya juga berpengaruh terhadap kejadian malaria, seperti kebiasaan keluar rumah sampai larut malam, di mana faktornya bersifat eksofilik dan eksogafik akan memudahkan kontak dengan nyamuk. Selanjutnya yang kelima ada upaya pencegahan. Upaya pencegahan malaria yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada pencegahan secara primer, yaitu tindakan terhadap manusia. Edukasi adalah faktor terpenting pencegahan malaria yang harus diberikan kepada setiap pelancong atau petugas yang akan bekerja di daerah endemis. Melakukan kegiatan sistem kewaspadaan dini dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang cara pencegahan malaria. Yang kedua ada tindakan terhadap vektor, yaitu pengendalian secara mekanis, sarang atau tempat berkembang biakan serangga, yaitu tindakan terhadap vektor ini yaitu kita memberantas perkembangan biakan yang ada di dalam genangan air. Yang kedua ada pengendalian secara biologis dilakukan menggunakan makhluk hidup yang bersifat parasitik terhadap nyamuk atau penggunaan hewan predator atau pemangsa serangga. Selanjutnya yang kedua adalah pencegahan sekunder. Gejala klinis diagnosis malaria sering memerlukan anamnesis yang tepat dari penderita tentang keluhan. Yang utama itu yang pertama ada demam, menggigil, berkeringat, dan dapat disertai sakit kepala, muntah-muntah. Selanjutnya ada pencegahan secara tersier, yaitu penanganan akibat lanjut dari komplikasi malaria. Kematian pada malaria pada umumnya disebabkan oleh malaria karena terinfeksi Falciparum. Manifestasi malaria berat dapat bervariasi dari kelainan kesadaran sampai gangguan fungsi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yang diambil dari malaria yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan malaria dapat menyebar menjangkit manusia seperti melalui donor organ, transfusi darah, berbagai pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Jadi, pencegahan penyakit malaria yang paling efektif adalah dengan memutus daur hidup nyamuk Anopheles. Jentik-jentik nyamuk tersebut tidak dapat berkembang menjadi nyamuk dewasa. Jadi pencegahan penyakit malaria yang paling efektif adalah dengan memutuskan daur hidup nyamuk Anopheles. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan dalam presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.